Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-47 surat At-Taubah, Allah menyampaikan bahwasanya di antara definisi fitnah itu berselisih dan tidak bersatunya hati di antara kaum muslimin. Dan hari ini kita menjumpai atau tidak, Ibu? Menjumpai. Susah kan? Beda ustadz, sudah langsung kemudian memusuhi. Sampai kita dapati kan ada kelompok-kelompok yang mereka selalu menyesatkan setiap orang. Yang tidak sesat itu hanya kelompoknya dia saja. Ya, pada dasarnya itu merupakan bagian dari zaman fitnah. Makanya berselisih. Hanya mereka tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau sekarang susah, kenapa susah bersatu ya Ustaz? Ya memang itu merupakan bagian dari fitrah zaman fitnah. Bukan berarti kita tidak bukan berarti kita tidak berusaha untuk memberikan obat dari getirnya zaman ini. Kita tetap berusaha, tapi kita tetap akan menjumpai bahwasanya di antara konsekuensi zaman ini adalah banyaknya orang yang berselisih dan banyaknya orang yang mereka berpecah-pecah di dalam hatinya. Makanya Masya Allah hari ini tuh kita betul-betul menjaga diri, Ibu. Saya ngajar sama Ibu itu bukan menjadikan Ibu taklid buta sama anak. Dan jangan taklid buta kepada siapapun. Hormatin setiap orang. Kalaupun ada yang tidak sependapat dengan pendapat kita, wajarlah. Selama dia punya dalil, kita hormati dalilnya. Walaupun kita tidak memilih pendapat dan dalil itu. Jangan kemudian memvonis. Jangan kayak orang Khawarij. Orang Khawarij itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang Khawarij itu telah keluar Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya. Dan Rasulullah itu berkata, kalau kamu melihat orang Khawarij, bacaan Qur'annya, kamu akan tidak mampu menandingi bagaimana Qur'annya. Kalau kamu melihat puasanya, kamu tidak mampu tandingi bagaimana puasanya. Artinya ibadahnya itu yang wajib dan yang sunnah itu di atas rata-rata. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata, sifat mereka kayak apa ya Rasul? Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang kafir dan orang musyrikun itu bertebaran di mana-mana. Kalau sudah orang kafir, orang muslim, khusnudon, nggak boleh memvonis. Kalau sama orang muslim, tumpahkan kehormatannya, sesatkan, fotonya diambil, dicoret-coret. Itu. Makanya saya sering bilang apa? Khawarij gaya baru. Dan mereka secara penampilan, lebih bertakwa daripada kita secara penampilan. Mungkin syar'i, bacaan Qur'annya luar biasa kata Rasulullah, puasanya di atas rata-rata. Tetapi ternyata semua itu diiringi dengan sebuah sifat dan sebuah sikap. Bagaimana dia itu gampang memerangi kaum muslimin dan kemudian mereka itu gampang, tetapi husnudon kepada orang yang beriman. Tetapi mereka itu husnudon kepada orang kafir, tetapi memerangi kaum muslimin. Saya kalau boleh cerita Ibu ya, sedikit saja sih, enggak masalah. Saya cuma menyampaikan satu hal saja. Saya ketika pulang Ibu, dari mengantarkan bantuan yang terakhir yang sempat ada beberapa masalah sedikit, masalah administrasi. Kemudian kan omongannya sudah kemana-mana. Sudah langsung dikatakan isi Khawarij, bla bla bla, teroris dan lain sebagainya. Tanpa tabayun, tidak nanya, nunggu berita, atau setidaknya menampakkan empati lah, ada seorang muslim yang sedang mendapatkan susah, itu kan harusnya sedih kan. Maka kemudian ngimpor, kemudian posting kemana-mana. Ada salah satu postingan, dan itu ketika saya pulang Ibu, saya kan ada beberapa ikhwan yang datang ke rumah, ada sekitar 50 ikhwan, 100-an lah, datang ke rumah bergiliran itu. Mereka ngomong, ayo Ustaz dibalas Ustaz, kita konferensi pers. Alah ndak usah, ngapain? Mereka ngomong kayak gini, alah biarin aja. Orang gila itu ndak usah direspon. Ya, orang bodoh itu ndak usah direspon. Lalu kemudian ada banyak akun yang diperlihatkan kepada anak. Ada banyak akun yang diperlihatkan kepada anak. Saya tidak terlalu memperhatikan Ibu. Tapi ada salah satu akun yang saya lihat, saya ingat nama akunnya itu. Umar Mita bla 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 bla. Padahal orang itu WA saya tidak pernah, nelpon saya tidak pernah, bincang-bincang dengan saya tidak pernah, nanya dulu antum ke sana ngapain, kan harusnya gitu kan. Langsung memvonis kok
bermodal dengan berita. Orang katanya orang ngaji lagi. Ngajinya katanya ngaji yang paling benar lagi. Ya kan? Kemudian ngomong bla 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 bla. Sudah kan? Tidak apa-apa. Saya biarin, saya juga nggak mau buat apa-apa. Saya kan nggak buat status apa-apa, Ibu. Saya biarin aja. Yang namanya juga ngantarkan bantuan. Ibu tahu nggak? Setelah itu, setelah beberapa lama, Ibu ingat nggak ada sebuah kejadian di WA itu, di sosial media itu sempat rame, yaitu ada acara lilin ketika ada salah satu kandidat gubernur gagal, kemudian ada upacara lilin, kemudian disinyalir bahwasanya ada suara adzan, kemudian ada suarakan gitu. Pernah ada lihat videonya? Maka kemudian di situ kan akhirnya viral kemana-mana. Ini pendukungnya orang sana menyorakin adzan. Walaupun kemudian ada statement dari panitianya itu bukan nyorakin adzan, tapi menyorakin drone yang saat itu menyorot kegiatan mereka. Entah, saya itu tidak ngerti lah masalah itu. Tapi yang unik, akun yang pernah memfitnah saya, itu kemudian dia bisa berkata apa? Jangan buru-buru memvonis. Harus kemudian klarifikasi kepada panitia. Bagaimanapun kepada orang kafir kita harus adil, objektif, dan harus bijaksana menyikapinya. Ibu bisa mikir? Ketika saya, bagaimanapun saya seorang muslim loh ya. Kalau mereka tidak menganggap saya ustaz, tidak apa-apa. Anggap aja saya seorang muslim. Saya wajib nggak ditegakkan tabayun, adil. Tapi itu tidak dilaksanakan kepada saya. Tapi giliran ketika dia berbicara tentang konteks acara lilin yang jelas bukan bid'ah loh itu. Itu bid'ah banget itu sudah. Dan kemudian panitianya pun orang kafir. Coba. Tapi kemudian dengan bijaksana dia kemudian mengatakan di statusnya. Dan itu diaminkan oleh followernya. Kita tidak boleh kemudian ini, harus insaf, harus kemudian adil, objektif. Sama orang kafir itu tidak boleh mendolimi. Padahal sama orang siapa? Kafir. Saya lihat akhirnya, Allah membuka kedoknya akhirnya. Ya. Jadi disitulah kita kemudian paham. Makanya kemudian disebut zaman fitnah itu apa? Ya disebutnya zaman fitnah itu ya karena kondisi semacam itu. Susah, maunya dengerin, nggak mau didengerin. Ya kan? Maunya kemudian diikutin, nggak mau ngikutin, gitu loh. Keluar untuk taat, tapi giliran di masjid ada nggak cocok dikit keluar. Ya kita minta pertolongan sama Allah. Makanya kemudian itu disebut dengan zaman fitnah. Kenapa disebut zaman fitnah? Ya karena susahnya untuk bersatu. Kemudian yang keempat, kenapa disebut zaman fitnah? Yang keempat, para ulama kemudian menerangkan disebut zaman fitnah itu karena cobaannya berat dan ujiannya berat. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan menyangka dibiarkan saja mengatakan beriman padahal mereka itu tidak diuji lagi. Makanya artinya fitnah itu apa? Cobaannya berat. Cobaan dan ujiannya berat. Surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Makanya kalau kita hari ini ketika menjalankan kebenaran berat atau tidak berat? Berat. Pakai kaos kaki aja komentarnya banyak. Ibu mau futsal atau mau ngapain sih? Gitu. Padahal itu mau pakai kaos kaki, ya kan? Berapa banyak akhwat-akhwat yang mereka kemudian bernikah, bercadar, masuk ke mall, dilihatin, dicurigain, seakan-akan tidak bisa beli, seakan-akan mau mencuri. Coba kan sekarang. Dan itu juga kemudian diaminkan oleh pelaku-pelaku kriminal. Orang korupsi, orang apa, nanti munculnya di berita pakai cadar. Itu sebenarnya itu namanya pelecehan loh Ibu. Kalau memang sebelumnya dia pakai cadar, tidak ada masalah lah. Tapi ternyata kita ngeliat kan, sebelumnya tidak pernah pakai cadar. Giliran ketika ada kasusnya tertangkap, pakai cadar. Makanya kemudian akhirnya kita paham, akhirnya kita ngerti. Bahwasanya apa? Ujiannya itu berat, cobaannya itu berat. Kita baru menyampaikan satu kata, kemudian suatu keluarga kita tidak suka. Sampai saya mendapati ada seorang ibu-ibu ketika dia pada waktu acara pemilihan kemarin Jakarta, dia ngomong sama anaknya karena anaknya itu baru pertama menjadi usia pemilih itu, memasuki usia pemilih,
Nyoblos yang pertama, dia nyampaikan, nak jangan pilih yang ini ya gitu. Ibunya diblokir ibu WA-nya. Ibunya sampai nangis itu. Nelpon diblokir, kemudian WA diblokir. Coba Masya Allah itu. Sampai kemudian anaknya itu tidak pernah hubungin ibunya dan hanya hubungin bapaknya kalau lagi butuh-butuh. Ibu itu nangis, saya bilang, Masya Allah. Saya mau dalam hati saya mau ngomong, ibu tanamkan dia umum kok. Ya itulah salah satu hasilnya, mau ngapain. Cuma ya saya nggak tega ngomong kayak gitu. Cuma saya ngomong sabarlah ibu, doakan saja. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.